Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya, walaupun kita masih di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Palembang angkatan 2019 pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah akan membahas materi tentang administrasi kepala sekolah. Adapun anggota-anggotanya, yang pertama saya sendiri, Robi Olputra. Yang kedua ada Veronica Isdihar. Dan yang ketiga ada Monica Dwi Tamara. Simak baik-baik materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah ini, yang pertama ada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan. Yang kedua ada Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang ketiga ada Ibu Yuliana Eva, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini ada 5, yaitu yang pertama, merincikan pengertian kepala sekolah. Yang kedua, menguraikan definisi program kerja kepala sekolah. Yang ketiga, menafsirkan tujuan penyusunan program kerja kepala sekolah. Keempat, menampilkan contoh program kerja kepala sekolah. Dan yang kelima, merangkum dasar hukum penyusunan program kerja kepala sekolah. Saya Robi Olputra selaku moderator akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Sekaligus nantinya akan memaparkan submateri tentang pengertian kepala sekolah dan definisi program kerja kepala sekolah. Untuk rekan saya Monica Dwi Tamara akan memaparkan submateri tentang 5 bidang program tahunan kepala sekolah menurut Ngalim Purwanto, tujuan penyusunan program kerja kepala sekolah, dan contoh program kerja kepala sekolah di bidang kurikulum, kepegawaian, dan keuangan. Selanjutnya nanti, untuk rekan saya Veronica Isdihar akan memaparkan submateri tentang contoh program kerja kepala sekolah di bidang sarana prasarana, ketatausahaan, dan kesiswaan, serta dasar hukum penyusunan program kerja kepala sekolah. Nah, teman-teman, pertama, saya sendiri yang akan memaparkan submateri tentang pengertian kepala sekolah. Nah, apa itu kepala sekolah? Jadi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Nah, Wahjo Sumijo pada tahun 2005 mendefinisikan bahwa kepala sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Nah, pola kepemimpinannya ini akan sangat berpengaruh, bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern ini, kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, kepala sekolah juga merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meskipun sebagai guru yang mendapatkan tugas tambahan, nah, kepala sekolah juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi-aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Sebagai seorang yang mendapat tugas tambahan, berarti tugas pokok kepala sekolah adalah guru, yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Di sini berarti dalam suatu sekolah, seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar di bidang studi tertentu dan memberikan bimbingan kepada para peserta didik. Berarti kepala sekolah menduduki 2 fungsi, yaitu sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai tenaga kependidikan, teman-teman. Itu dia. Baik teman-teman, selanjutnya ada definisi program kerja kepala sekolah atau Proker Kepsek. Jadi program kerja kepala sekolah merupakan sebagai serangkaian program yang disusun secara periodik yang berfungsi sebagai action plan untuk mengembangkan sekolah ke arah yang ingin dicapai. The National Association of Elementary School Principals atau
Persatuan Kepala Sekolah-Sekolah Dasar Nasional mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah sebagai pemimpin komunitas pembelajar, yang di dalam komunitas pembelajar itu para guru bertemu secara teratur untuk membahas pekerjaan mereka, berkolaborasi untuk memecahkan masalah, merefleksikan pekerjaan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipelajari siswa. Artinya jelas bahwa sebagai leader, kepala sekolah harus mampu memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada di sekolah terkait dengan berbagai program pembelajaran, proses evaluasi, pengembangan kurikulum, pengelolaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pelayanan terhadap peserta didik, hubungan dengan masyarakat, sampai pada penciptaan iklim sekolah yang kondusif. Jika kita bicara terkait dengan program kerja kepala sekolah, tentu saja hampir semua sekolah sudah melakukannya dengan baik. Poin penting yang kadang terlewatkan adalah follow up dan evaluasi yang mendalam dari berbagai program yang telah dilaksanakan. Masalah yang kerap terjadi adalah program kerja hanya sebatas di atas kertas atau bahkan terkesan formalitas, sehingga progres sekolah lebih cenderung jalan di tempat atau bahkan mundur dari sebelumnya. Salah satu fungsi utama dan pertama yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perseorangan maupun kelompok. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan juga kegagalan. Peran utama kepala sekolah adalah peran sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan pendidikan harus mengacu pada kualitas tertentu yang harus dimiliki kepala sekolah untuk dapat mengembangkan tanggung jawabnya agar kepemimpinan pendidikannya dapat berhasil. Kualitas itu harus yang dimulai pertama, kepala sekolah harus tahu persis apa yang diinginkannya atau visi. Kedua, kepala sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi yang melaksanakan misi. Ketiga, kepala sekolah harus memiliki karakter tertentu yang menunjukkan integritas dirinya. Keempat, kepala sekolah harus memiliki sejumlah keyakinan untuk dapat berkinerja sebagaimana yang dituntut baginya yang bersumber dari nilai-nilai agama dan moral yang dianutnya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian kepala sekolah dan program kerja kepala sekolah. Kemudian untuk submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain, yaitu Monica Dwi Tamara. Kepada saudari Monica, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana atau program tahunan dari kepala sekolah sendiri. Menurut Ngalim Purwanto 1987-107, maka rencana atau program tahunan hendaknya mencakup bidang-bidang seperti berikut. Yang pertama itu bidang program pengajaran, antara lain kebutuhan tenaga guru sehubungan dengan kepindahan, pembagian tugas mengajar, pengadaan buku-buku pelajaran, alat-alat pelajaran, dan alat peraga. Pengadaan atau pengembangan laboratorium sekolah itu, pengadaan atau pengembangan perpustakaan sekolah, sistem penilaian hasil belajar, kegiatan-kegiatan kurikuler, dan yang lain. Yang kedua itu bidang kesiswaan atau kemuritan, antara lain syarat-syarat dan prosedur penerimaan murid baru, pengelompokan siswa atau murid dan pembagian kelas, bimbingan atau konseling murid, pelayanan kesehatan murid atau UKS, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang kepegawaian, seperti penerimaan dan penempatan guru atau pegawai baru, pembagian tugas atau pekerjaan guru dan pegawai sekolah, usaha kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, mutasi atau promosi guru dan pegawai sekolah, dan juga sebagainya. Yang keempat itu bidang keuangan. Nah, bidang keuangan ini yang mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan, baik uang yang berasal dari pemerintah atau dari POMG atau BP3 ataupun sumber lainnya, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru itu tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Yang kelima itu bidang perlengkapan. Bidang perlengkapan ini meliputi perbaikan atau rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang sekolah, perbaikan atau pembuatan pagar pekarangan sekolah, perbaikan atau pembuatan lapangan olahraga, perbaikan atau pengadaan bangku murid, dan sebagainya. Selanjutnya itu tujuan penyusunan program kepala sekolah.
Yang pertama itu, kepala sekolah itu mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah itu dapat dicapai. Yang kedua, memberikan arah kerja kepala sekolah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu memberi arah dan target kinerja secara berkala. Yang keempat, memberikan arah bagi segenap warga sekolah untuk menjalankan tugas organisasinya. Selanjutnya itu contoh-contoh program kepala sekolah. Yang pertama itu pada bidang kurikulum. Pada bidang kurikulum ini meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru itu dalam menjabarkan kurikulum ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua itu penguasaan terhadap semua materi. Terus penguasaan dan pemahaman terhadap metode pembelajaran dan pengelolaan KBM, kegiatan belajar mengajar. Terus pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi, terus penyusun dan melaksanakan program payaan atau remedial, lalu membuat program tindak lanjut, lalu menentukan ketuntasan belajar minimal KKM, lalu membuat dan menggunakan alat peraga dan media pembelajaran lainnya, lalu menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, lalu melengkapi buku-buku sumber pelajaran, baik untuk pegangan guru maupun untuk pegangan siswa, lalu meningkatkan kegiatan supervisi kelas baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua itu pada bidang kepegawaian. Nah, pada bidang ini meningkatkan profesional, disiplin dan komitmen yang tinggi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan itu, yang pertama pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler yang telah dituangkan ke dalam SK Kepala Sekolah. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, baik secara terjadwal atau sesuai kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan sistem pembinaan profesional di gugus sekolah melalui KGG dan K3S. Yang keempat, menciptakan situasi dan suasana kerja yang dilandasi oleh rasa kekurangan, sehingga terciptanya kerjasama yang baik dan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan kerja. Yang kelima, memberikan penghargaan terhadap guru yang telah berprestasi dan melaksanakan tugas dengan baik, dengan cara berusaha memberikan kesejahteraan lahir dan batin berupa penghargaan secara lisan, berupa ucapan terima kasih, promosi jabatan bila memenuhi syarat guru telah diusulkan untuk menjadi kepala sekolah, atau dengan sikap memotivasi guru untuk terus bersikap disiplin dan senang dalam melaksanakan tugas. Lalu pemberian intensif ala kadarnya pada saat-saat tertentu, seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikan kelas, dan sebagainya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah. Terus yang ketiga itu bidang keuangan. Pada bidang keuangan ini meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan, sehingga pendistribusiannya itu dapat memperlancar kegiatan pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu pembenahan petugas pengelolaan keuangan, terdiri dari petugas pengelolaan gaji, petugas pengelolaan bantuan operasional sekolah, penataan ruang baik di sekolah, kantor, UKS maupun perpustakaan, perbaikan mobiliar, pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah dimiliki. Yang kedua, mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan melalui biaya operasional sekolah atau BOS. Pengajuan bantuan rehab bangunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya, Veronica, dipersilakan. Baiklah, saya Veronica Isdihar akan melanjutkan materi tentang contoh program kerja kepala sekolah yang di bidang sarana dan prasarana. Dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjukkan terhadap lancarnya kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada, meliputi yang pertama itu pengecatan ruang belajar dan ruang kantor. B. Perbaikan ruang belajar dan ruang kantor.
C. Penataan ruang baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan. D. Perbaikan mobilier. Yang A. Pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah dimiliki. F. Penguasaan, penambahan, dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Meliputi SBPPP, biaya operasi sekolah, dan pengajuan bantuan bangunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau. Selanjutnya, E. Bidang ketatausahaan, meningkatkan pelayanan terhadap pendokumentasian kegiatan pendidikan melalui peningkatan kegiatan pengadministrasian. Yang pertama itu administrasi pengajaran kurikulum, kedua administrasi kemuritan, tiga administrasi keuangan, empat administrasi kepegawaian, lima administrasi sarana dan prasarana, 6 administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang ketujuh administrasi lain-lainnya. Selanjutnya F. Bidang kesiswaan, peningkatan pelayanan pendidikan terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Meliputi yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan pembinaan prestasi siswa dengan cara mengikut sertakan siswa dalam kegiatan lomba-lomba baik tingkat sekolah, gugus sekolah, tingkat kecamatan, kalau mungkin tingkat kabupaten provinsi. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan sekolah yang bernuansa Islam, meliputi pembinaan sikap dan siswa beragama melalui kegiatan pembinaan religius, antara lain kegiatan keagamaan, PHBI, sholat zuhur berjamaah, dan lain-lain. Yang keempat, menumbuhkan sifat berakhlak mulia. Yang kelima, menumbuhkan pengalaman beragama yang mengandung nilai-nilai sosial, antara lain menengok anak yang sakit, melayat keluarga siswa yang kena musibah, membantu korban bencana alam, dan lain-lain. Pelayanan terhadap orang tua siswa dan masyarakat meliputi menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan, melaporkan hasil kegiatan pendidikan secara berkala. Yang keenam, mengadakan kegiatan rumah kepada orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pengurus komite sekolah secara berskala atau sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang inovasi bidang pendidikan, antara lain mengenai perubahan kurikulum, perubahan sistem pendidikan, peraturan mengenai pendidikan nasional nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Program tahunan kepala sekolah disebut juga rencana kerja tahunan yang disusun oleh kepala sekolah bersama dengan guru atau pegawai dan komite sekolah. Baiklah, materi selanjutnya, dasar hukum penyusunan program kerja kepala sekolah. Yang pertama, Permendiknas Republik Indonesia nomor 39 tahun 2009 tentang Badan Kerja Guru dan Pengawas. Yang kedua, Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk
teknik pelayanan jabatan fungsional guru dan angkatan kreditnya. Yang ketiga, UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, yang keempat, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang kelima, UU nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang keenam, Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Yang ketujuh, PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang ke-8, Pengetahuan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang ke-9, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Saudari Veronica Isdihar. Dari pemaparan materi yang telah kita lakukan pada hari ini mengenai administrasi kepala sekolah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Ada 6 bidang program kerja kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, bidang kepegawaian, bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, bidang ketatausahaan, dan bidang kesiswaan. Terima kasih sahabat semuanya karena telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan selalu jaga kesehatan ya. Apabila ada yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan di forum diskusi e-learning Universitas Sriwijaya. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.